eh, ada di kehidupan manusia gitu sehari-hari. Jadi memang bakat ini dikelompokkan gitu ya menjadi beberapa jenis gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang teori multiple intelligences gitu ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan teori multiple intelligences. Howard Gardner dan beberapa kelompoknya menemukan atau mengkelompokkan bakat menjadi beberapa kecerdasan gitu, beberapa kecerdasan yang memang bisa apa ya namanya dilihat pada diri anak-anak atau pada diri orang-orang di sekitar kita atau anak-anak kita kurang lebih gitu. Pertama adalah misalnya dikelompokkan dalam bakat musikal gitu ya. Bakat musikal ini adalah orang-orang yang cerdas banget atau misalnya punya kemampuan di dalam hal musikal gitu atau seni gitu. Jadi punya darah seni yang cukup baik gitu. Kemudian ada linguistik misalnya. Nah, ini bakat yang di mana orang yang memiliki bakat linguistik ini memiliki sebuah kemampuan untuk eh, berbahasa dan mengenali bahasa dengan baik. Kalau kita lihat misalnya orang-orang kayak sastrawan misalnya gitu ya, atau misalnya seorang penyair gitu, atau misalnya seorang yang menguasai bahasa asing lebih dari misalnya 3 atau 4 bahasa asing, yang biasa kita sebut polyglot gitu, mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan, punya bakat di bidang linguistik. Lalu ada bodily kinesthetic misalnya, ini adalah bakat atau keterampilan atau potensi dalam bidang gerak tubuh ya, olahragawan, misalnya kemudian penari dan lain-lain ini biasanya punya bodily kinesthetic atau eh, bakat di bidang gerak tubuh yang baik gitu ya. Terus ada logik matematik ya, ini pintar di dalam bidang logikal matematika ya, memecahkan persoalan-persoalan angka, berhitung dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut naturalis intelijen atau cerdas secara natural atau bakat di dalam eh, naturalistik ya, artinya orang-orang yang suka sekali dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya alami, kemudian merawat lingkungan gitu ya dan lain-lain. Ada spasial visual, bakat di dalam bidang ruang, uh, gambar dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan interpersonal di mana orang yang lebih suka menolong orang lain, kemudian bisa bersosialisasi dengan baik, mudah berkawan gitu ya. Kemudian juga ada kemampuan intrapersonal pada anak-anak yang mereka lebih dalam mengetahui tentang dirinya sendiri, tahu mau kemana, tahu apa tujuannya gitu ya. Kemudian mampu memotivasi diri dengan baik. Ini adalah kemampuan intrapersonal atau bakat dia di bidang intrapersonal. Nah, kurang lebih itu adalah beberapa jenis bakat yang dikelompokkan gitu ya. Walaupun misalkan kita bisa menemukan bakat-bakat lain yang mungkin belum termasuk di dalam delapan delapan jenis kecerdasan atau multiple intelligence tadi, tapi delapan ini yang memang seringkali kita jadikan patokan gitu ya, kita jadikan patokan untuk mengkelompokkan bakat anak-anak atau untuk mengobservasi bakat anak-anak kita di rumah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang juga sangat penting adalah bagaimana akhirnya kita bisa memiliki strategi untuk menemukan bakat ini gitu ya, karena ya itu tadi ya, banyak banget orang yang sudah dewasa gitu, bahkan mereka belum bisa menemukan bakat atau belum tahu gitu ya, atau belum belum yakin bahwa bakatnya ada di bidang-bidang tertentu. Nah, mungkin sejak dini kita perlu ketika misalnya ketika misalnya kita berusaha untuk menemukan bakat anak-anak sejak dini, yang pertama, kalau untuk anak usia dini biasanya kita bisa memberikan anak-anak banyak kesempatan untuk bermain. Itu jelas gitu ya. Makanya mungkin Bapak Ibu semua sebagai pegiat pendidikan anak usia dini gitu ya, dan pemerhati maupun praktisi gitu, pasti sudah sangat familiar lah dengan hal ini gitu ya, bahwa anak-anak harus diberikan sebuah kesempatan bermain yang cukup luas, yang tidak terbatas gitu ya, dan tidak dibatasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya namanya, mungkin
eh, belajar yang sangat serius gitu ya. Maksudnya ya mungkin kalau saya bilang baca tulis menghitung gitu ya. Kadang-kadang apa namanya di beberapa tempat baca tulis hitung itu masih jadi satu hal yang dititik beratkan gitu atau fokus utamanya dengan berbagai cara sehingga akhirnya melupakan banyak kegiatan bermain anak-anak. Nah, dari bermain ini anak-anak akan mengidentifikasi sebenarnya apa sih sebenarnya yang dia minati, apa sih sebenarnya yang dia sukai gitu ya, atau apa sih sebenarnya yang apa namanya kemampuan dia yang kita lihat lebih bagus daripada kemampuan yang lain. Karena bakat itu kan sifatnya dia biasanya lebih menonjol ya ketika dia melakukan sesuatu hal yang merupakan bakatnya, dia akan cepat belajarnya gitu, lebih cepat, lebih mudah belajar dibandingkan hal yang bukan bakatnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamati kemampuan anak gitu ya, mengamati minat dan kemampuan anak. Ini sangat penting karena di usia dini biasanya mereka akan sulit kalau misalnya melakukan tes bakat gitu ya. Kalau anak-anak udah dewasa itu kita bisa lakukan tes bakat. Tapi kalau anak-anak anak-anak usia dini ini memang butuh sekali observasi dan butuh sekali pengamatan dari ininya ya, dari orang tua atau dari guru-gurunya untuk melihat potensi apa yang memang menonjol di diri anak itu gitu. Jadi agak ini ya, agak agak harus sensitif terhadap kegiatan-kegiatan atau terhadap hal-hal yang mungkin kita lihat dia punya potensi di situ gitu. Ya, artinya pengamatan itu menjadi salah satu bentuk atau cara yang cukup penting gitu ya, cukup penting untuk menemukan bakat anak-anak di usia dini. Lalu selanjutnya memberikan anak dukungan dan dorongan itu udah pasti gitu ya, mendukung atau mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu yang memang dia kelihatan bagus di situ gitu ya, atau apapun gitu ya. Kemudian tidak memaksakan gitu ya, tidak memaksakan satu satu kegiatan tertentu atau satu hal tertentu pada anak-anak kita ya, karena itu cenderung akan membuat mereka jadi malah ya misalnya apa kita belum tahu misalnya gitu ya, kita belum tahu dia punya bakat di bidang misalnya melukis, kemudian kita udah harus kursus melukis gitu misalnya, atau harus kursus apa gitu ya, tapi sebenarnya anaknya nggak cukup mau untuk melakukan itu. Nah, itu di itu bisa dianggap memaksa gitu ya, sehingga mungkin perlu betul-betul melihat gitu ya, kira-kira anak-anak ini punya apa namanya, punya ketertarikan di bidang apa, karena ini juga berhubungan dengan minat pastinya gitu ya, dan kemudian pengembangannya ada di bidang itu. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak mencoba hal-hal baru karena di tahap usia dini ini biasanya eksplorasi eksplorasi tentang kegiatan atau terhadap terhadap kegiatan-kegiatan baru itu masih sangat ini ya, masih sangat sangat luas gitu ya atau sangat banyak dicoba gitu. Jadi sudah pasti ketika ketika misalnya dia mencoba kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, nah, orang tua dan guru mungkin perlu memberikan kesempatan yang luas gitu ya untuk dia melakukan atau mencoba hal-hal yang baru. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah berkonsultasi dengan ahli gitu. Kalau di bimbingan konseling sendiri mungkin ada konselor untuk anak, kemudian ada juga psikolog untuk anak gitu ya. Dan kalau misalnya di PAUD mungkin juga berkolaborasi dengan ahli-ahli tersebut gitu ya. Karena konsultasi dengan ahli ini akan banyak memberikan masukan dan akan banyak memberikan wawasan gitu ya, wawasan pada orang tua untuk untuk melihat bahwa untuk memberikan preferensi-preferensi bahwa potensi-potensi itu bentuknya seperti apa gitu ya. Sehingga konsultasi ini memungkinkan kita atau orang tua ataupun guru gitu ya untuk menambah dan mencerahkan gitu, menambah wawasan-wawasan kita yang mungkin sebelumnya kita belum belum menyadari gitu. Kadang-kadang banyak bakat yang ada gitu pada anak-anak atau yang kita lihat pada anak-anak itu belum cukup, kitanya nggak sadar gitu bahwa itu tuh bakat gitu, kadang-kadang gitu. Jadi eh, misalnya dia suka melukis atau suka mewarnai gitu ya, kita anggap bahwa itu kegiatan anak-anak biasa aja.
Padahal sebenarnya mungkin di situ terletak apa namanya terletak bakatnya di situ gitu ya. Ada bakat di situ misalnya gitu ya. Dan kadang-kadang kesadaran-kesadaran itu perlu dibangun dan kesadaran-kesadaran itu perlu dipantik gitu ya dengan kita berkonsultasi dengan ahli gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi gitu ya, pengamatan itu kan pengamatan itu kan butuh orang yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, terhadap sesuatu-sesuatu yang mungkin berbeda gitu ya. Dan kadang-kadang di anak-anak usia dini itu atau anak-anak usia sekolah, perbedaan-perbedaan itu sangat tipis gradasinya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan bahwa ini bakat, ini bukan gitu. Tapi kalau kita punya pengetahuan dan preferensi yang cukup banyak, maka perbedaan itu biasanya akan terlihat gitu, biasanya akan terlihat. Nah, selanjutnya ini tentang minat ya. Kalau tadi tentang bakat, ini tentang minat dan biasanya minat dan bakat ini menjadi sebuah pasangan gitu ya Bapak Ibu semua. Mereka berpasangan karena memang menjadi satu paket biasanya. Nah, minat ini biasanya diartikan sebagai kesenangan atau ketertarikan anak pada satu aktivitas tertentu dan sifatnya lebih cair gitu. Jadi kalau misalnya bakat adalah lebih kepada apa namanya bawaan gitu ya, lebih pada bawaan, faktor genetik gitu dan biasanya bakat tidak berubah-ubah, cenderung statis. Tapi kalau minat itu lebih ditentukan oleh preferensi anak-anak di lingkungan. Jadi misalnya apa namanya lagi seru-serunya misalnya kegiatan A gitu misalnya. Nah, biasanya minatnya berubah ke kegiatan A atau kegiatan B. Jadi jadi minat itu sesuatu yang disenangi. Biasanya hobi gitu ya, itu berkaitan dengan minat gitu. Mudah berubah, kemudian tidak ada keterkaitan genetik gitu ya. Kemudian membutuhkan apa namanya? Membutuhkan pelatihan ataupun tekad untuk memiliki satu minat tertentu. Nah, kondisi yang paling ideal pada anak-anak adalah ketika bakat dan minatnya sama atau sesuai. Jadi kalau misalnya bakatnya adalah seorang apa namanya pelukis atau seniman gitu ya, terus minatnya juga di area itu gitu misalnya, itu cocok gitu. Cuma seringkali di lapangan kita temukan bahwa bakat dan minat ini nggak sinkron gitu ya, nggak sinkron. Artinya misalnya bakatnya mungkin di bidang A tapi minatnya mungkin di bidang B, itu seringkali terjadi gitu ya, itu seringkali terjadi dan memang butuh konsultasi untuk menyamakan minat dan bakat tadi gitu, karena kadang-kadang minat kita pada sesuatu hal belum tentu bakat kita ada di situ. Tapi ketika kita berminat terhadap sesuatu, maka kita punya daya upaya, punya tekad untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu. Walaupun misalnya bakat kita cenderung terbatas gitu, atau misalnya bakat kita nggak apa namanya nggak terlalu menonjol di bidang itu. Dan yang penting satu lagi yang mungkin kalau apa namanya kalau kita kaji bersama gitu ya, bakat atau teori multiple intelligence yang tadi saya sampaikan atau bakat majemuk gitu ya yang dimiliki oleh seseorang itu tidak statis gitu ya. Artinya semua orang dalam dirinya punya berbagai macam kecerdasan atau berbagai macam bakat gitu yang bersemayam dalam diri seseorang. Tinggal mungkin melihat atau mengamati mana yang lebih menonjol. Apakah misalnya musikalnya, ataukah interpersonalnya, ataukah intrapersonalnya dan lain-lain. Sehingga apa namanya setiap orang punya potensi di area bakat yang sangat luas. Dan ketika misalkan ada minat di situ, kemudian minat akan memberikan tekad untuk mengasah bakat gitu. Jadi ketika bakatnya A, minatnya A, ketika dia udah sesuai, udah sinkron gitu ya, kemudian minat akan memberikan kekuatan atau tekad untuk mengasah bakat tadi sehingga akhirnya jadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini kalau kita bicara lebih lanjut tentang minat, ada yang namanya minat vokasional, minat terhadap profesi tertentu gitu ya, atau minat terhadap kegiatan-kegiatan fisik ataupun komersial. Kemudian juga ada yang namanya minat avokasional, yaitu minat-minat seperti
berpetualang, bernyanyi, menari, meneliti dan sebagainya. Minat vokasional ini yang tidak terkait dengan kegiatan vokasional, tetapi dia sifatnya lebih kepada hobi dan kesenangan gitu ya. Kemudian kalau kita bicara minat dalam teori psikologi itu ada satu teori yang sangat terkenal namanya Holland Personality Type gitu ya. Holland Personality Type ini apa namanya dilahirkan pada tahun sekitar sekitar tahun 50-an gitu ya. Waktu itu dikaji ada 6 tipe personality yang berhubungan sekali dengan minat seseorang, mulai dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, mungkin saya review sedikit ya realistik. Jadi, realistik adalah eh, minat bekerja pada hal-hal yang bersifat benda mati gitu ya. Jadi, minat pekerjaan ini sangat berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya eh, apa ya namanya tidak bergerak gitu, benda-benda yang tidak bergerak. Biasanya kalau anak-anak orang-orang dewasa nih, kalau misalnya di bengkel kita suka lihat ada montir itu jarang ngobrol gitu Bapak Ibu ya, tapi mereka lebih suka membetulkan atau membenarkan mesin gitu misalnya atau membuat sesuatu yang berkaitan dengan mesin gitu gitu. Dan mereka tidak berminat bekerja dengan orang lain gitu. Artinya memang lebih suka bekerja dengan benda mati. Nah, misalnya nanti pekerjaan atau minat vokasionalnya bisa ke mekanik, operator alat gitu, misalnya ahli mesin atau chef gitu ya. Nah, ini juga apa biasanya punya minat realistik atau kepribadian realistik. Kemudian investigatif, ini orang yang lebih kepo daripada orang lainnya gitu. Jadi punya minat atau punya ciri-ciri minat ilmu apa berminat di ilmu pengetahuan yang sangat tinggi gitu. Jadi misalnya pengen tahu sesuatu jauh lebih dalam, menganalisis, kemudian orangnya juga nggak terlalu bersifat sosial dan sangat mandiri. Biasanya ini masih dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti engineer, ahli kimia, matematika, ya, teknik medis, programmer itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian artistik, nah ini kebalikannya, artistik kebalikan dari yang dua tadi gitu ya. Orang-orang yang punya minat artistik biasanya lebih imajinatif, tidak suka bekerja di bawah aturan, emosional gitu, dan cenderung tidak praktis orangnya. Biasanya pekerjaannya adalah seniman, penyanyi, penulis gitu ya, musisi, desain interior. Biasanya mereka punya minat artistik yang sangat tinggi. Kemudian sosial, apa namanya? Memiliki minat untuk menolong orang lain dan memecahkan persoalan sosial. Nah, ini biasanya guru-guru nih ya, minat sosialnya sangat tinggi gitu ya. Karena kalau guru-guru tidak punya minat sosial yang tinggi, maka akan males tuh misalnya ngajarin anak-anak gitu misalnya, atau misalnya mengamati, apalagi mengamati bakatnya gitu ya, apalagi di anak-anak usia dini gitu yang masih suka lari ke sana, lari ke sini gitu ya. Nah, kalau nggak punya minat sosial untuk yang tinggi gitu ya, sebagai seorang pendidik, sepertinya nggak mungkin gitu mau jadi guru gitu, karena memang seorang guru biasanya memiliki minat untuk membantu orang lain, untuk berinteraksi orang lain yang lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Makanya di situ ada pendidik, konselor, suster gitu misalnya, atau perawat atau psikolog gitu ya. Kalau seorang konselor nggak punya minat sosial yang cukup tinggi, maka ya udah masalah gue masalah gue gitu misalnya. Kita nggak ada urusan, ngapain kita bantuin masalah orang lain kalau misalnya kita sendiri masih punya masalah. Nah, itu kalau nggak punya minat sosial yang tinggi. Tapi kalau karena konselor itu adalah pekerjaan dengan minat sosial yang tinggi, atau psikolog juga sama gitu ya, atau guru-guru juga sama, ya maka masalah kamu jadi masalah saya gitu ya. Jadi intinya saling membantu. Kemudian ada enterprising, itu lebih kepada apa namanya minat untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain gitu ya. Jadi orang-orang enterprising ini biasanya punya minat untuk memimpin yang sangat tinggi. Nah, ini pekerjaannya biasanya ada pengacara, humas, manajer, bisnis dan lain-lain gitu ya. Walaupun nah ini konvensional, ini adalah ciri-cirinya apa orang yang punya ciri yang sangat patuh, efisien, praktis, tidak imajinatif biasanya. Nah, orang-orang ini biasanya adalah seorang akuntan, manajer, sekretaris karena harus tight dan taat sekali dengan aturan, tidak bisa menyimpang gitu. Walaupun misalnya minat-minat ini mungkin lebih kepada arah minat vokasional dan mungkin akan lebih kelihatan pada
anak-anak ketika mereka sudah mulai masuk usia sekolah gitu ya. Eh, tapi kita juga perlu mengetahui bahwa minat-minat ini sudah mulai apa ya namanya, sudah mulai ada tuh di anak-anak usia dini gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu terlihat gitu kalau untuk minat vokasional. Mereka akan lebih memperlihatkan minat yang sifatnya avokasional gitu ya, kayak misalnya menari, menyanyi gitu misalnya, atau membaca atau menulis dan lain-lain gitu. Itu yang mungkin akan lebih terlihat gitu, sehingga memang perlu apa namanya, perlu mengaitkan antara bakat dan minat yang memang sudah ada gitu ya, yang memang sudah mereka miliki. Nah, biasanya kalau kita bicara minat vokasional pada anak-anak usia dini, biasanya kegiatan-kegiatannya lebih seperti memperkenalkan peran orang dewasa gitu ya. Peran orang dewasa itu maksudnya pekerjaan-pekerjaan orang dewasa, nilai-nilai yang ada di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Makanya kalau saya suka lihat mungkin kalau di apa namanya, di anak-anak TK itu suka ada eh, karir day ya, ada polisi kecil, ada dokter kecil. Nah, itu sebenarnya lebih kepada menyerap gitu ya nilai-nilai yang ada di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk diinternalisasi ke dalam diri anak-anak gitu. Sehingga nilai-nilai dalam pekerjaan itu kan ada nilai-nilai positif yang baik gitu ya untuk diinternalisasi, untuk diajarkan kepada anak-anak, sehingga kegiatan-kegiatan untuk mengarahkan minat vokasionalnya lebih ke situ gitu, sehingga mereka memiliki nilai-nilai dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Nah, Bapak Ibu semua, sampai kita di akhir mungkin di ending. Jadi pertama mungkin tidak perlu memaksa anak-anak untuk menyukai sesuatu yang tidak mereka minati. Jadi ya cukuplah apa namanya, kita mengamati dan melihat gitu ya. Boleh memperkenalkan sesuatu yang baru kepada anak-anak, bahkan itu sangat direkomendasikan. Akan tetapi tidak memaksa untuk melakukan. Kemudian hindari membandingkan anak-anak dengan anak yang lain, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya. Tapi kalau teman-teman dari Himpauri pasti udah hafal banget lah soal ini gitu. Saya kira kita sebagai edukator gitu ya, sebagai pendidik pasti banget kita punya pandangan atau prinsip di mana kita tidak perlu membeda-bedakan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain, karena memang anak-anak itu lahir dengan bakatnya masing-masing gitu, bakatnya masing-masing. Jangankan orang lain, satu keluarga aja kadang-kadang adik kakak aja bakatnya bisa beda, bahkan anak kembar aja bakatnya bisa beda gitu. Jadi dan bakat itu perkembangannya punya temponya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang ada anak yang udah kelihatan bakatnya sejak usia dini, tapi ada juga yang harus nunggu sampai usia sekolah gitu misalnya, sampai dia SD misalnya, ada juga yang begitu gitu ya. Jadi memang apa namanya, perlu pengamatan dan perlu usaha yang cukup kuat gitu ya untuk menemukan bakat atau potensi anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses belajar dan perkembangan. Jadi bukan hanya pada hasil akhirnya. Saya kira ini sudah sangat kita apa ya namanya, sudah sangat kita pedomani gitu ya. Mulai dari perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mengikuti perubahan kurikulum gitu ya, dari zaman misalnya KTSP 2006, kurikulum 2013, bahkan yang sebelumnya mungkin CBSA gitu misalnya ya, yang tadinya mungkin fokus pada hasil belajar atau nilai-nilai gitu ya, dan kita lebih fokus pada perkembangannya gitu, perkembangan bukan bukan pada nilai-nilainya, bukan pada hasil akhirnya. Dan saya kira TK TK apa namanya, pendidikan usia dini sekarang sudah sangat fokus pada hal-hal itu gitu. Saya punya anak saya juga ada di PAUD gitu Bapak Ibu ya. Kemarin saya terima raport dan itu detil banget ya laporannya ya, mulai dari dia bisanya apa, sukanya kemana gitu. Wah, itu luar biasa. Makanya saya sangat eh, apresiasi sekali untuk guru-guru, terutama guru-guru yang ada di usia dini, karena memang itu adalah golden age-nya mereka, dan memang guru-guru ini akan membantu gitu ya, akan membantu anak-anak kita atau misalnya anak-anak usia dini untuk berkembang gitu, sehingga memang mungkin perannya akan sangat sentral gitu, perannya akan sangat sentral dalam tumbuh kembang minat dan bakatnya anak-anak gitu. Makanya itu luar biasa sekali saya kira. Lalu itu saja mungkin yang bisa saya sharing pada, yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini.
Mangga, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Idi ya selaku moderator. Baik, Silakan Pak. terima kasih Pak Arga atas paparan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Arga, mungkin masih ada waktu 4 menit ini Bapak Ibu, kita maksimalkan. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan saja yang bisa Bapak Ibu sampaikan, baik kolom chat maupun secara langsung. Silakan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada satu. Oh, oke. Dari Ibu Ning. Setuju Pak, hanya kadang pertanyaan cita-cita dan hobi ditanyakan di awal ajaran terkait dengan pengisian data di Dapodik. Alhasil, yang mengajar itu semua orang tua. Kadang lucu juga, tapi karena semua terkait deadline, jadi sudah dituliskan. Silakan, kalau ini memang sebuah pertanyaan yang bisa ditanggapi, Pak Arga, silakan. Iya, saya kira ini terkait dengan administrasi ya, Pak ya. Pak Idi ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus membuat itu gitu. Jadi kemarin tuh saya baru dengar apa namanya sebuah statement gitu ya dari seorang influencer gitu. Kadang-kadang ya apa ketika guru berfokus pada anak maka dia akan mengakali administrasi, ketika berfokus pada administrasi kita akan mengakali anak gitu. Jadi ini sebenarnya mana nih yang kira-kira kita butuh, tapi saya kira gini, eh ya cita-cita yang ditanyakan di awal pengisian dapodik saya kira itu bukan sesuatu yang eh, udah paten gitu Bu. Jadi kalaupun misalnya nanti ada perubahan-perubahan ya itu tadi ya karena ini kan sifatnya administrasi. Kalau misalnya cita-cita ditanyakan di awal sebelum kita melakukan pengamatan kan itu kan kita tahu lah semua gitu ya. Kita tahu bahwa bahwa itu bisa saja meleset gitu. Sehingga ya jangan dijadikan patokan itu aja kalau kalau buat saya artinya bakat minat itu akan terus berkembang gitu ya akan terus berkembang selama anak-anak itu ada di sekolah kita misalnya ada di PAUD-nya kita gitu tapi itu bukan tapi artinya gini artinya mungkin kita kita tidak perlulah berpatokan sama hal yang sudah kita isi gitu ya artinya kalau misalnya anak-anak ada perkembangan ada perubahan tetap kita catat gitu sehingga sehingga nanti mungkin bisa kita revisi atau kita update datanya setelah eh, apa namanya setelah kita melihat sesuatu yang mungkin lebih lebih pasti gitu ya karena memang kadang-kadang ya itu tadi Bu lucu juga sih memang gitu ya lucu juga sih memang administrasi gitu ya harus 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 dibuat sedemikian rupa tapi saya kira itu tidak mengurangi apa namanya daya upaya kita untuk melakukan pengamatan yang dan membantu anak-anak untuk menemukan bakat dan minatnya gitu atau memadukan bakat dan minatnya. Itu mungkin kalau dari saya Pak Idi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Arya atas tanggapan yang sudah disampaikan. Ayah Bunda yang berbahagia, pada talk show bertema menemukan bakat dan minat anak di usia dini, narasumber telah membahas beberapa aspek penting terkait dengan bakat, minat anak, ya. Bakat kemampuan bawaan pada anak dalam berbagai bidang seperti musik, bahasa, keterampilan fisik, logika matematika, dan lainnya menjadi fokus dalam pembahasan kita pada hari ini. Dalam menemukan bakat anak, faktor internal dan eksternal tadi sudah dijelaskan memainkan peran yang sangat penting. Faktor internal melibatkan predisposisi genetik dan kemampuan alami anak. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan, stimulasi, dan pengalaman yang dialami oleh anak usia dini. Tadi narasumber juga sudah menjelaskan beberapa jenis kegiatan, jenis-jenis bakat yang dibahas meliputi bakat musik, linguistik, kinestetik tubuh, logika, matematika, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan visual spasial. Selain bakat, pembicara juga menggarisbawahi pentingnya mengenali kemampuan interpersonal anak. Strategi untuk menemukan bakat melibatkan pengamatan terhadap minat dan kecenderungan anak. Pembicara menjelaskan perbedaan antara bakat dan minat dengan menguraikan jenis-jenis minat seperti minat vokasional dan avokasional. Dalam mengetahui minat anak, Bapak Arya selaku narasumber juga memperkenalkan teori Holland Personality Type yang membagi minat ke dalam 6 tipe, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Dengan memahami tipe kepribadian anak, tentunya orang tua dan pendidik diharapkan dapat mampu mengarahkan minat mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Catatan penting dari diskusi ini adalah pentingnya mengenali dengan mengasah bakat serta minat anak sejak usia dini. Faktor-faktor internal seperti bakat bawaan perlu diperhatikan, tetapi pengaruh lingkungan dan juga pengalaman juga tak kalah pentingnya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang bakat dan minat anak, kita dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu mereka mengembangkan diri secara optimal. Dari pembelajaran ini, kita dapat mengambil beberapa pembelajaran berharga. Yang pertama, pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan mengekspos diri mereka dalam berbagai pengalaman mereka. Yang kedua, tentunya pendekatan yang holistik diperlukan dalam menggabungkan pemahaman tentang bakat, minat, dan kepribadian anak. Yang ketiga, kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendukung perkembangan bakat dan minat anak. Harapan ke depannya, ayah bunda sekalian, dari paparan yang sudah disampaikan narasumber pada pagi hari ini adalah adanya lebih banyak inisiatif pendidikan dan program pengembangan anak yang memperhatikan aspek bakat dan minat ini secara lebih komprehensif. Dengan demikian, setiap anak dapat diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi unik mereka dan meraih kesuksesan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Terakhir, kami berharap bahwa acara talk show seperti ini yang telah memberikan wawasan dan sangat berharga bagi kita semua, kami berharap bahwa informasi dan panduan yang telah disampaikan oleh Bapak Arga Satrio Prabowo selaku narasumber kita pada pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi orang tua, bagi pendidik, dan bagi praktisi pendidikan dalam mendukung perkembangan anak-anak. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan berprestasi. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi, perhatian ayah bunda semua. Dan sebelum acara ini kita tutup, akan ada pemantapan dan penguatan dari Sekretaris Umum Pusat Himpaudi, Ibu Yuni Herlina MTP, dan setelah itu kami akan menampilkan piagam penghargaan sebagai bentuk terima kasih kepada narasumber atas kehadirannya di Himpaudi TV. Untuk itu, kepada Ibu Yuni kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Idi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir nggak perlu dimantapkan, nggak perlu dikuatkan ya, materinya udah luar biasa nih Pak Arga. Hanya mungkin waktunya yang terlalu singkat ya. Jadi barangkali di lain kesempatan mau dong diundang kembali di Himpau di TV ya. Siap, Karena siap Bu. materinya luar biasa dan ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru PAUD di seluruh Indonesia ya. Bagaimana mengenali bakat yang harus diawali dari usia dini ya Pak Arga ya. Jangan nanti sudah mau cari kerja baru cari bakat, mau mengenali bakatnya gitu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Arga. Baik Pak Arga, tidak ada yang bisa kami berikan ya atas partisipasi Pak Arga pada pagi hari ini kecuali sebuah piagam penghargaan. Piagam penghargaan ini tetapi kami tulis dengan tinta cinta dan kasih sayang Pak Arga untuk Pak Arga Satrio Prabowo MPD atas Baik. partisipasinya sebagai narasumber Talkshow Himpaudi dengan tema mengenali minat dan bakat anak usia dini di Himpaudi TV pada hari ini Rabu 3 April 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Arga atas partisipasinya. Ya, Sama-sama Bu. yakin hari ini teman-teman di seluruh Indonesia mendapatkan pencerahan dari Pak Arga dan tentunya menginspirasi ya mereka dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Ada sebuah pantun untuk Pak Arga penutupan ya. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tak ada duanya. Kami Cakep gitu ucapkan ya. terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Arga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima Ibu kasih Bu. Yuni Dina NTP atas atas sambutan yang telah diberikan. Ayah bunda sekalian, mengingatkan kembali kepada ayah bunda setia Himpaudi TV agar dapat mengisi link registrasi kegiatan kita pada pagi hari ini karena akan ada free certificates dan materi dari narasumber. Terima kasih kepada Ibu Yuni Erina selaku Sekretaris Umum PP Himpaudi. Terima kasih kepada narasumber atas partisipasinya
dan bersedia hadir pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh kru Himpaudi TV yang bertugas. Terima kasih kepada para ayah bunda setia YouTube channel Himpaudi TV dimanapun ayah bunda berada. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Himpaudi TV esok dengan tema yang tidak kalah menarik. Hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik lonceng. Demikian Himpaudi TV untuk pada hari ini. Saya Muhammad Idiamin beserta kru Himpaudi yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Himpaudi Jaya. Terima kasih.